Haleluya, salam saudara-saudara, jumpa lagi dengan channel ini, channel kebenaran, channel penginjilan, memberitakan kabar baik. Kabar baik itu adalah Yesus lahir, Yesus bangkit, hidup kembali, naik ke surga, dan akan datang untuk kedua kalinya menjemput orang-orang salehnya. Ya, siapa lagi kalau bukan saya dan Anda. Para subscriber yang mulia, saya akan menyampaikan satu judul. Tidak ada nabi dari Arab. Ma fi nubuwah min Arabiyah. Tidak ada kenabian dari Arab. Nah, saudara-saudara, buku ini, buku yang saya tulis, tidak ada nabi dari Arab. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Ini sangat banyak alasan untuk saya sampaikan kepada kita semua, dan terlalu banyak bukti untuk membatalkan segala asumsi yang dikemukakan oleh para ulama muslim yang mengais-ngais ayat Alkitab untuk mendukung pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Dan pernyataan Muhammad itu sendiri dari hadis dan Quran. Yang pertama, alasan yang pertama, surat ke-61 ayat 6. Wa il qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan apabila dikatakan ketika Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat dan Injil, memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelah aku, namanya Ahmad. Nah, ini ada dalam kurung Muhammad. Ahmad dengan Muhammad beda, saudara-saudara. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Menurut Quran surah ke-61 ayat 6, katanya ada nubuatan di dalam Bible, di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya katakan tidak ada. Yang kedua, bahwa orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Di dalam surat kedua ayat 146, Allah Subhanahu wa taala berkata demikian, katanya orang-orang yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Enggak ada orang Yahudi, orang Kristen bahwa ada nabi dari Arab, enggak mungkin. Kalau ada satu ayat saja, saya balik lagi kepada keyakinan saya yang lama. Yang ketiga, poinnya ketiga, bahwa di Quran surat ke-20, surat ke-6 ayat 20, bahwa ayat yang sama juga kita baca di Al-An'am, surat ke-6, ya. Orang-orang yang telah kami beri Alkitab kepadanya, mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Jadi dua ayat yang bunyinya sama. Kemudian Quran surah ke-7 ayat 157, bahwa Nabi buta huruf itu di dalam Alkitab dikatakan. Misalnya di dalam ayat 157 tadi, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Ummi, tidak bisa baca tulis, dan yang namanya terdapat di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Mereka menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan mereka dari beban-beban belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Lah, ini bagaimana saya nggak percaya kalau ada ayat semacam begini di dalam Alkitab, bahwa ada nama seperti itu. Jadi saya tulis dulu ya, nanti saya takut Anda tidak mengejar pembicaraan saya karena saya kejar waktu. Quran surah ke-61 ayat 6. Nah, QS, Quran surat. Kemudian Quran surat kedua, QS 2 ayat 146.
katanya sama. Kemudian Quran surat ke-7 ayat 157. Katanya ada nabi seperti itu di dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya jamin tidak ada satu ayat pun. Kemudian Quran surat 26 ayat 196 dan sampai 197 bahwa Quran itu sudah diceritakan dalam Taurat dan Injil. Ya, katanya begitu. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Zuburil awwalin. Jangan di bahasa Indonesia kan, bahasa Batak pula salah nanti. Dan sesungguhnya Quran itu sudah disebut dalam kitab-kitab orang-orang yang terdahulu. Katanya begitu. Kemudian ayat 197-nya demikian. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel mengetahui itu? Siapa ulamanya? Siapa namanya? Tahun berapa? Nggak jelas juga. Kemudian Quran surat 28. QS 28. Wah, saya lengkapin ya biar saudara puas semuanya. Anak-anak saya, anak-anak rohani saya di Indonesia yang nonton video ini supaya tahu Quran surat ke-28 ayat 52 bahwa orang Yahudi, orang Kristen beriman kepada Al-Quran. Gimana bisa? Aneh. Dari mana pernyataan ini bisa ada di dalam Quran? Apakah Allah bisa membuktikan bahwa orang Yahudi dan orang Kristen beriman kepada Al-Quran? Iya, paling ya mu'alaf-mu'alaf itu, saudara-saudara. Tidak bisa. Yaitu di dalam ayat 52, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab sebelum Al-Quran, mereka beriman pula kepadanya. Itulah beberapa ayat Al-Quran yang dipakai oleh mu'alaf dan ulama muslim untuk mencari ayat-ayat Alkitab bahwa di dalamnya ada nubuatan untuk Nabi Muhammad. Sekali lagi, kalau ada ayat-ayat itu di dalam Alkitab, saya balik lagi ikut Habib Rizik. Enggak ada. Kalau kita jujur, maka kenabian Muhammad hanya bisa layak sejarahnya sebelum Islam berkembang pada abad ke-7 dan seterusnya. Ayat-ayat Alkitab yang dipakai ulama muslim untuk menguatkan pendapat tentang kenabian Muhammad adalah Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini dalam kurung Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, kata orang Islam itu Muhammad, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat ini terkenal di kalangan muslim sebagai ayat ramalan kedatangan Nabi. Lelucon sepanjang zaman ini melekat dalam literatur mereka sebagai ayat penguat kedatangan Nabi Muhammad. Sekali lagi, kalau ada ayatnya, dan nanti saya akan buktikan ayat-ayat Alkitab bahwa tidak ada. Sampai ayat 21 baru orang Islam terang otaknya. Ini sudah saya live-kan tadi pagi. Tetapi Anda akan menarik kesimpulan sendiri kalau terus membaca tulisan ini. Dengarkan baik-baik. Bahwa Nabi Muhammad yang buta huruf itu sudah ditulis di dalam Yesaya 29 ayat 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang-orang yang seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ayat ini juga populer dijalankan oleh Sudrun untuk menguatkan pendapat mereka bahwa Nabi itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Sementara Alkitab mereka bilang sudah dipalsukan. Bagaimana mungkin itu? Kok Alkitab sudah dipalsukan tapi masih diambil-ambil sama si ustadz-ustadz untuk menguatkan kenabiannya. Nanti ada juga saya akan menanggapi Ustadz Sukron Makmun bahwa ada Injil Barnabas katanya. Sukron, syukurin lu. Roh penghibur yang diramalkan sebagai Nabi Muhammad dalam Yesaya, dalam Yohanes 14 ayat 26, entah bagaimana cara berpikir kaum Sudrun ini,
bahwa tema-tema itu hanya sekedar untuk mencocokkan diri dengan Alkitab agar puas hatinya. Padahal tema dan judul ayat itu tidak sama dengan apa yang diceritakan dalam kitab mereka, yaitu kitab gurun itu. Jauh langit dan bumi, saudara. Tapi saya tetap akan menjawab saudara-saudara, para polemikus dan para plukusuntur dari channel-channel Sudrun itu yang tidak tahu adat istiadat. Mereka menghina habis-habisan saya, bahkan si Nandar Plukusuntur itu berdebat dengan saya bahwa batu penjuru dalam Injil berbicara tentang Nabi Muhammad. Tampak betapa dungunya si Nandar memperlakukan nabinya sendiri di depan ratusan ribu penonton. Saifuddin Ibrahim waktu itu dia kalah total, ya. Jangan menjelek-jelekan nabinya sendiri. Nah, sampai kepada tahap ini, saya akan buktikan bahwa di dalam Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Mazmur 147 ayat 19 dan 20 sampai 20. Ya, saya itu tulisannya bagus. Penulis bagus. Saking bagusnya tulisan saya itu sampai guru saya cari saya. Next. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Haleluya. Ini satu ayat ini sudah mematikan Sudrun itu untuk mengais-ngais ayat Alkitab bahwa ada nabi mereka di dalam Alkitab. Tidak ada. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Iya, Bapa Surgawi tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Mereka tidak mengenal hukum. Ternyata hukumnya apa? Masa ada hukum penistaan agama? Saifuddin Ibrahim ditangkap. Itu artinya mereka tidak mengenal hukum. Mana ada agama bisa dinistakan di Yahudi sana? Tidak ada. Lu ejek-ejek dirimu sendiri, lu ejek-ejek orangnya sendiri. Tidak bisa diejek dan dihina. Jadi itu satu. Firman Tuhan hanya diberikan kepada Israel, bukan kepada bangsa manapun. Yesaya. Oke, lanjut. Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Oke. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Nah, pengajaran hanya datang dari Sion. Dari bukit Sion, dari gunung Sion, dari batu-batu yang kalian anggap itulah pengajaran yang keras. Nggak bisa. Bukan ngelempar setan pakai batu. Nggak bisa setan dilempar dengan batu. Nggak bisa. Pengajaran inilah yang harus keras. Dan orang tidak boleh main-main dengan pengajaran ini. Nggak boleh sekedar-sekedarnya. Ancaman-ancaman apapun. Jadi pengajaran datangnya dari Sion. Firman Tuhan dari Yerusalem. Yerusalem artinya rumah damai. Rumah kehormatan kemuliaan Tuhan. Itulah namanya Yerusalem. Darussalam. Kalau orang Sudrun itu bilang Darussalam. Jelas sekali. Mau nambah lagi bahwa bukti tidak ada nabi dari Arab. Oke. Roma 3 ayat 1 sampai 2. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat?
banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Iya, firman Allah hanya dipercayakan kepada orang Yahudi, bukan kepada orang Yaman, bukan kepada orang itu, bukan kepada orang Manado, bukan kepada orang Batak. Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada orang Yahudi. Orang Batak dan orang Manado jangan tersinggung ya. Ini kan hanya ucapan saya. Ya tersinggung juga nggak apa-apa. Saudara nggak paham apa maksud saya? Haleluya. Iya. Masih kurang ayatnya. Gua tambahin lagi nih. Yohanes 4 ayat 22. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Arab. Yahudi. Oh, bangsa Yahudi. Saya kira bangsa Arab. Saudara-saudara. Keok. Siapa saja kalau ada ustadz debat dengan saya bikin keok. Kalah sebelum bertanding. Orang saya sudah ungkapkan seperti ini. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda takutkan dari ini semua? Jadi Yohanes 4 ayat 22, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu sebabnya Yesus Kristus disebut juru selamat. Juru selamat itu yang menyelamatkan. Juru kunci, pemegang kunci. Juru bicara, tukang ngomong. Jangan suruh kerja apa-apa itu kalau dia juru bicara. Pokoknya tukang ngomong. Jangan suruh macul. Nggak akan bisa tukang ngomong jadi tukang pacul. Nggak bisa. Maka juru selamat, tukang yang menyelamatkan dengan ajaran, dengan firman, dengan contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan. Itu sudah cukup membuat bangsa-bangsa menjadi selamat. Ikutin undang-undang hukum perjanjian baru, yaitu di dalam firman yang baru. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul 4 ayat 12 untuk poin yang juru selamat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus hanya boleh selamat. Nama di kolong langit ini orang boleh selamat hanya nama Yesus. Lu sebut Yesus dalam keadaan apapun. Ada itu tsunami Aceh, kakaknya itu Kristen yang dari Muslim, adiknya jadi tentara di Aceh. Dia sebut nama Yesus seperti pesan kakaknya yang sudah Kristen. Apa? Tentara itu sekarang selamat. Namanya bukan Zuhri namanya. Zuhri. Saya punya anak rohani di Bekasi sana. Adiknya selamat. Ada orang Jawa namanya Selamat. Tenggelam juga. Kena tsunami Aceh. Ngeri. Itu sebabnya Yesus disebut juru selamat. Sebab tidak ada satu nama pun di kolong langit ini orang boleh selamat. Hanya nama Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudara, ini mengerikan ya. Ini khutbah mengerikan. Maaf ya, kalau yang mau murtad saja boleh nonton ini. Kalau nggak siap murtad, jangan nonton. Itu si channel-channel Sudrun itu pasti ketakutan. Kalau saya sudah upload video baru, itu dicari kesalahan omongan saya ataupun pleset-plesetan sedikit itu dipakai sama mereka. Oh, Saifuddin Ibrahim mau masuk Islam lagi. Emangnya apa? Saya sudah pakai jas kayak begini, masa pakai sarung? Bagaimana kalau sarung saya melorot? Ya nggak bisa, saudara. Maaflah, bukan ngeledek. Ya, anak saya Saddam Hussein.
Muammar Gaddafi, Fikri Khomeini, I love you semuanya. Saya nggak tahu kapan kalian bertobat, tapi ini jelas sekali apa yang saya katakan ini. Ya, mau nambah lagi ayatnya bahwa menurut Alkitab tidak ada nabi dari Batak. Wahyu 22 ayat 18. Nih bukti-bukti ini. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Ini nubuatan tentang bangsa-bangsa yang mengakui masih ada kitab suci, masih ada firman Tuhan di lain Alkitab, yaitu dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau ada bangsa macam begitu masih mengaku ada kitab suci lain, maka bangsa itu akan kena malapetaka. Saya sudah keliling pulau-pulau di seluruh Indonesia untuk menyampaikan kabar sukacita, untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Aku sudah keliling, barang siapa yang menambahkan nubuatan-nubuatan seperti yang sudah ditulis di dalam kitab ini, maka akan ditambahkan kepadanya malapetaka seperti yang ditulis di dalam kitab ini. Nyata sekali nubuatan ini. Yaman hancur, Syria porak-poranda, Iran kacau balau, Irak luluh lantak, Mesir hancur. Karena mereka masih percaya ada kitab lain di luar dari firman Tuhan, di luar dari Alkitab. Di luar dari ini sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Hanya ini. Yang lain tidak ada. Jadi kalau Anda masih mengaku ada firman Tuhan, ada undang-undang, ada aturan-aturan, ada kompilasi hukum untuk di luar daripada Alkitab ini, itu orang-orang itu akan kena malapetaka. Agustan, dia pantatin Alkitab, dipantatin begini. Kalau dalam 1 bulan ini saya kena mati katanya. Apa yang terjadi? Lumpuh total. Datang si Ani Kristianto. Mana Alkitabnya? Ternyata sampulnya doang. Sampulnya saja sudah bikin lumpuh total. Bagaimana seluruh kamu sudah menghina kitab suci? Hei Agustan, mestinya polisi nangkap ini orang. Udah pantatin Alkitab. Coba kalau ada orang Kristen pantatin kitab mereka, kitab guru. Wah, sudah ditangkap, dihabisin itu. Divideoin. Bareskrim, kenapa kamu tidak menangkap itu Agustan itu? Kenapa tidak menangkap si Tomat itu? Malah ngejar-ngejar Saifuddin Ibrahim ke Amerika. Sorry, saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan berkhianat kepada penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya tidak akan mundur sedikit pun untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Walau apapun yang terjadi, resiko apapun yang saya ambil. Loh, masa sudah sampai di Amerika saya disuruh pulang ke Indonesia? Ya nggak bisa Pak Polisi. Baru Jenderal bintang 2. Bintang 7 saja saya nggak takut. Saya hanya takut kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya, yang telah menyelamatkan kehidupan saya. Jadi itu pernyataan iman saya, dan saya sekali lagi tidak akan takluk kepada kekuatan manapun. Saya hanya takut kepada Isa Al-Masih Yesus Kristus yang memberikan nyawa, yang meminjamkan nyawa saya sampai hari ini. Sehingga saya tidak mundur sedikit pun. Saya tahu risiko. Saya paham risiko itu. Dan setiap apa yang saya ucapkan, saya tahu persis. Bahkan ketika awal saya masuk Kristen, saya sudah tahu kesulitan apa yang akan saya alami karena masuk Kristen.
Saya tinggalkan 3 rumah, saya tinggalkan jabatan kehormatan saya yang dicari oleh semua manusia dunia. Ternyata saya tetap penasaran untuk sampai kepada terang Kristus. Saya penasaran di mana kebenaran sesungguhnya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara sudah nonton, sudah memperhatikan live ini. Anakku Gaby, ini asisten saya, matiin. Halo Gaby. Nah, yang membantu saya live ini adalah asisten nanti suatu saat. Oke, Tuhan Yesus memberkati.